Nah, dalam pemberitaan Harlah PKB itu yang muncul itu berita soal PBNU dan PKB. Ada teman-teman wartawan nanya ke saya, Mas, itu PBNU berseberangan ya dengan PKB? Saya bilang PBNU tidak pernah berseberangan dengan PKB. Faktanya hari ini itu adalah PBNU dan PKB itu bertolak belakang. PBNU menghadap ke timur, PKB menghadap ke barat. Nah, tapi saya bilang dulu Gus Dur berpesan kalau PBNU istiqomah di jalan yang lurus dan PKB istiqomah di jalan yang lurus juga karena bumi itu bulat, insya Allah akan ketemu di tengah. Dan tentang NU ini saya dulu pernah bertanya kepada Gus Dur. Gus, dulu tuh apa sih maksudnya bikin PKB? Dia jelaskan dengan sangat logis. Dia bilang, dia manggil saya itu Mas Ardi, tapi kedengarannya seru Mas Adi. Mas Ardi, dia bilang, politik itu sekarang di seluruh dunia mulai tidak kehilangan moralnya, kehilangan attitude-nya, kehilangan kemanusiaannya. Perang, ekonomi, korupsi, dan lain-lain. Maka perlu spiritualitas baru di dalam partai politik. Dalam politik itu harus ada spiritualitasnya. Itulah sebabnya saya membuat PKB. Gus Dur kemudian memberi contoh di beberapa negara. Seperti di India misalnya. BJP partainya Narendra Modi yang sekarang itu didukung oleh organisasi terbesar Hindu. Kemudian di Jepang ada Komeito itu didukung oleh Sogo Gakkai, itu organisasi Shinto terbesar. Saya cek juga di beberapa negara di Eropa, organisasi keagamaan yang besar itu seperti Katolik dan Protestan, bahkan di Jerman itu mendukung CDU dan CGU. Jadi begitu juga di Amerika, kenapa ada Demokrat tetap istiqomah, Republik juga ada organisasi keagamaan yang mendukungnya. Nah, itulah sebabnya saya yakin betul bahwa PBNU itu dalam hal lain, dalam hal politik itu memang harus ke PKB. Jadi NU dengan istiqomah dengan keagamannya ke timur, PKB dengan garis politiknya ke barat. Jadi nggak ada masalah. Ini apalagi Yahya Stakuf itu teman saya hari-hari dulu di istana. Dan saya pernah ngobrol juga sama beliau kemarin itu. Jadi kita memang harus menyelamatkan produk Gus Dur PKB. Nah, persoalannya adalah Gus Dur itu kan tokoh besar. Di puisi saya jelaskan, kebesaran orang itu diukur dari mana sih? Dari cita-citanya. Dan dari seberapa besar dia bisa melindungi. Jadi Gus Dur itu tokoh besar dengan gagasan-gagasannya dan yang dilindungi juga besar. Saya terakhir itu ikut haul Gus Dur di Ciganjur. Memang agak terhenyuh saya, yang datang tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, tidak kurang sekali tokohnya. Kemudian saya ngobrol pulangnya dengan Mas Ijal, Mas, kita lihat nih, haul Gus Dur sekarang ini, kok sepi, kenapa ya? Mas Ijal nanya kenapa? Saya bilang, Mas, dulu itu kebesaran Gus Dur itu ditopang bukan hanya oleh NU, tapi oleh civil society. Gus Dur menggunakan NU, menggunakan pengaruhnya untuk memayungi civil society. Gerakan-gerakan perlawanan itu dilindungi oleh NU. Nah sekarang civil kelihatannya NU dan juga yang lain-lain kok ikut kelompok yang menindas. Itulah sebabnya kita civil society menjadi kurang akrab dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Alhamdulillah saya perhatikan PKB dalam banyak hal tetap istiqomah, melindungi keadilan, melindungi kemanusiaan, melindungi harkat kemanusiaan. Karena itu ada Waketum Jazuli itu Waketum ya. Pernyataannya soal Rocky Gerung itu kan bagus. Apa soalnya dengan Rocky Gerung? Dia kan memang biasa begitu. Kenapa ribut? Nah kemudian saya jelaskan, Gus Dur itu punya pendukung jutaan. Yang siap mati itu ribuan. Tapi ketika ada persoalan politik, yang sibuk itu kami dan Gus Dur itu meredam para pendukungnya agar tidak ikut-ikutan. Kita keliling ke pesantren-pesantren agar tidak terjadi konflik. Gus Dur lebih melindungi bangsanya dari berbagai konflik. Karena itu tidak ada gejolak, tidak ada perlawanan. Dan kita juga tidak pernah memerintahkan polisi untuk menahan orang yang mengkritik Gus Dur. Karena itu tidak ada sepotong pun aktivis yang menolak Gus Dur itu
dipersoalkan secara hukum. Nah sekarang ini baru pernyataan Rocky Gerung yang menurut saya itu perbedaan pendapat. Ada tiba-tiba dipersekusi di mana-mana, dikerahkan orang untuk mendakwa Rocky Gerung. Nah Rocky Gerung itu karena sahabat Gus Dur, saya mau ajak ke sini, tapi hari ini pada saat yang sama Rocky sedang melakukan konferensi pers menjelaskan soal perbedaan ini. Jadi berbeda pendapat itu sunatullah. Kenapa jadi perkara sekarang? Dulu itu bagaimana orang menghina Gus Dur kan enggak ada. Jadi kalau Gus Dur bukan pengecut, memaafkan tetapi kemudian menyuruh orang untuk menggerilya, persekusi. Kita dulu keliling ke pesantren untuk meredam juga. Dulu ada Gus Dur yang pasukan berani mati. Jadi bolak-balik saya itu diperintah oleh Gus Dur untuk meredam banser-banser untuk tidak bereaksi terhadap situasi politik. Menyelamatkan bangsa itu jauh lebih penting. Itulah sebabnya kata-kata yang paling banyak dikutip Gus Dur itu, tidak ada jabatan di dunia ini yang patut dipertahankan dengan tetesan darah. Nah sekarang kok mau dipertahankan dengan mengorbankan nasib bangsa. Saya kira PKB harus ada di depan untuk membela bangsa ini, menyelamatkan bangsa. Nah kemudian kenapa tokoh sebesar Gus Dur, sebesar Soekarno, pikiran-pikirannya tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya dulu pernah berpikir juga, ngobrol juga dengan Yahya. Saya bilang ini PKB ini harus menjadi inkubator bagi pemikiran-pemikiran Gus Dur. Jadi jalan politik PKB itu harus mencerminkan apa yang dicita-citakan Gus Dur. Dan kemudian saya menaruhkan diri ke ketum. Saya bilang saya mau bikin kayak semacam lembaga lah. Lembaga laboratorium politik Gus Dur, LPG, yang akan menggodok pemikiran-pemikiran Gus Dur, sehingga kalau ada keputusan politik itu kita masak dulu di laboratorium ini. Bagaimana pandangan Gus Dur soal ini? Kayak kira-kira kalau di kita nih hadisnya lah. Ada hadis-hadisnya untuk keputusan misalnya soal sumber daya alam. Bagaimana sikap Gus Dur terhadap sumber daya alam? Kan jelas. Dulu itu Gus Dur minta moratorium semua kontrak-kontrak sumber daya alam, termasuk Freeport. Jadi sumber daya alam itu ini berkah Tuhan, berkah dari Allah untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Bagaimana konteksnya, bagaimana? Nah itu semua itu dan jelas. Jadi tidak dioper semua orang. Untuk masalah kebangsaan, soal agama dan lain-lain, Gus Dur punya referensinya sehingga politik PKB nanti untuk hal-hal yang spesifik itu dikonfirmasi di lembaga ini. Insya Allah kalau ketum mendukung ini bisa terjadi, dan Rocky Gerung, Ubedillah Badrun juga bersedia, dan saya juga akan mengumpulkan pikiran-pikiran yang pernah diterima oleh teman-teman Gus Dur. Nah, jadi terakhir saya melihat Gus Dur ini punya 3 level teman. Satu teman berjuang, kayak Rocky Gerung, teman-teman yang lain, Sastro, teman berjuang. Kemudian satu lagi lingkaran teman-teman bekerja, Adi Masari, Mas Ikam, Ali Sihab, yang tadinya ikut berjuang, satu bekerja. Kemudian saya bilang ada satu lagi teman bagi hasil. Nah saya nggak pernah diajak. Nah kemudian Gus Dur ini kalau dipresentasikan petinju ini petinju kelas berat. Apa ciri petinju kelas berat dengan petinju biasa? Kalau petinju kelas bulu yang lain itu kerjanya mukul aja, mukul. Oh itu mundur. Kalau petinju kelas berat itu mukul, rangkul. Nah saya bilang dalam waktu yang singkat ini saya baru mendapat ilmu Gus Dur untuk memukul aja. Ilmu merangkulnya enggak. Nah beda sama Gus Muhaimin, diajarin memukul juga merangkul juga. Jadi sudah pasti, jadi saya belasan tahun hanya bisa memukul. Jadi yang merangkul biar Gus Imin aja lah, biar kita bagian mukul. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.